Halo adik-adik dan anak-anak semua, berjumpa lagi dengan saya Firly Yulianti. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai materi IPA kelas 7 bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Bagaimana mengenai materi ini? Yuk saksikan saja video ini selanjutnya. Materi IPA kelas 7 untuk bab 1 adalah objek IPA dan pengamatannya. Untuk selanjutnya, mari kalian amati beberapa tampilan berikut. Yang sudah saya katakan tadi bahwa materi bab ini mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya. Kalian perlu tahu dulu ya, apa itu objek IPA. Objek IPA adalah benda-benda yang ada di sekitar kita. Sedangkan pengamatan adalah kegiatan untuk mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, untuk bisa mempelajari benda-benda yang ada di sekitar kita, kalian perlu melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu disebut juga sebagai penyelidikan ilmiah. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari lingkungan sekitar kita. Untuk melakukan penyelidikan IPA, kalian perlu melakukan beberapa langkah berikut ini, yaitu 1. Mengamati, 2. Membuat inferensi, yaitu menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati, serta membuat prediksi, 3. Mengkomunikasikan. Untuk lebih jelasnya memahami beberapa arti dari tahapan penyelidikan ilmiah tersebut, silahkan kalian perhatikan penjelasan berikutnya. Mulai dari langkah pertama, yaitu pengamatan ya. Pengamatan adalah kegiatan penggunaan panca indera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek yang sedang diamati. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah pembuatan inferensi, yaitu membuat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Dan langkah yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan tahap di saat kita memberitahu orang-orang atas apa yang telah kita amati. Hal yang perlu kamu komunikasikan bisa bermacam-macam loh, seperti tabel, grafik, atau gambar yang relevan. Oh iya, video dan tulisan juga termasuk dalam tahapan ini ya. Misalnya, saat terjadi gempa bumi di suatu daerah, maka bagaimana cara BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi tersebut? BMKG tersebut perlu melakukan penyelidikan, yaitu dengan melakukan pengamatan, prediksi, lalu mengkomunikasikan hasilnya. Nah, orang-orang yang melakukan penyelidikan terhadap benda-benda di sekitar disebut juga sebagai seorang peneliti atau ilmuwan. Kalian sebetulnya bisa juga loh menjadi seorang peneliti atau ilmuwan. Tapi peneliti atau ilmuwan harus memiliki beberapa sikap. Sikap-sikap tersebut diantaranya adalah 1. Teliti, 2. Sabar, 3. Punya rasa ingin tahu yang tinggi, 4. Objektif, dan 5. Tenang. Mungkin di antara beberapa sikap tersebut ada beberapa sikap yang belum kalian pahami ya. Nah, misalnya sikap objektif. Apa sebetulnya sikap objektif? Sikap objektif adalah kecenderungan terhadap objek benda yang kita amati secara apa adanya. Misalnya kondisi apa adanya objek yang kita amati itu maupun hasil dari penelitian kita apa adanya. Misalnya ketika kita mengamati gerakan seekor hewan, misalnya kucing, maka bila kucing itu tidak mau banyak bergerak,
kita harus menyampaikan laporan apa adanya kondisi gerak kucing tersebut. Tidak boleh kita menyampaikan hasil laporan dengan mengatakan bahwa kucing itu bergerak lincah dan banyak naik-naik kemana-mana. Itu artinya bahwa tidak bisa bersikap objektif. Nah, kalian tadi kan sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatan IPA. Sebetulnya, apa saja IPA itu? IPA atau ilmu pengetahuan alam meliputi beberapa cabang ilmu. Di antaranya ada 4 cabang ilmu IPA, yaitu fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi dan antariksa. Nah, kalian sekarang coba untuk melakukan langkah kegiatan penyelidikan yang pertama, yaitu pengamatan. Dalam pengamatan yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat kegiatan yang melibatkan panca indera maupun kegiatan pengukuran. Apa sebetulnya arti mengukur? Nah, di sini bagaimana sebetulnya pengukuran menjadi bagian dari pengamatan? Seseorang yang melakukan pengukuran pastinya melibatkan indera mata untuk melihat, atau bisa juga melibatkan indera tangan untuk meraba dan membandingkan dari benda-benda yang diukur. Misalnya, panjang meja itu berapa jengkal ya? Oh, ternyata panjangnya 7 jengkal. Untuk melakukan pengukuran, pastinya perlu mempraktekkan, bukan? Juga perlu mengamati dengan indera mata. Nah, jadi sebetulnya arti mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai suatu satuan. Nah, sekarang kalian coba melakukan pengukuran ya. Pada gambar tersebut ada 2 macam objek benda, yaitu jeruk dan sapi. Lalu di sampingnya ada tabel yang harus kalian isi dengan mengukur jeruk maupun sapi tersebut. Tabel itu memuat keterangan. Kolom pertama adalah benda yang diamati, kolom kedua adalah besaran yang dapat diukur, kolom ketiga adalah besaran yang tidak dapat diukur. Kalian bisa menuliskan benda yang diamati. Nomor 1 adalah jeruk. Kira-kira apa ya yang bisa diukur dari buah jeruk? Mungkin bisa diukur masanya ya, dengan menggunakan timbangan atau neraca. Lalu besaran yang tidak dapat diukur dari jeruk apa ya? Mungkin rasanya. Bisa kalian isi dengan rasa asam. Kemudian bawahnya nomor 2, kalian tuliskan benda yang diamati adalah sapi. Kira-kira besaran yang bisa diukur dari seekor sapi itu apa ya? Mungkin bisa masanya dengan menggunakan neraca, bisa juga tinggi badannya dengan menggunakan meteran atau mistar. Sedangkan besaran yang tidak dapat diukur dari sapi apa ya misalnya? Oh, misalnya bisa suaranya atau bisa juga yang lain. Nah, kalian bisa coba melakukan pengukuran dengan mengamati benda-benda yang lainnya. Nah, sekarang kalian semua sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan objek IPA dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan pengamatan terhadap objek-objek tersebut. Sebetulnya kalian juga bisa loh menjadi seorang peneliti, yaitu dengan mengamati benda-benda atau objek-objek yang ada di sekitar kalian. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, atau beri komentar terhadap video ini untuk perkembangan channel ini. Nah, selamat menjadi peneliti. Dadah!